Hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hartati Kaluku. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 8 Anggrek, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2470721888, nomor UKG 750566002028. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Quran Surat Al-Ma'un mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 5 pasif C. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri semua, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
semua hari ini? Jadi sebelum Ibu memasuki pelajaran yang di pada hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran anak-anak. Silakan belajar. Coba periksa dulu laci kalian. Apakah ada sampah atau ada? Nah, kemudian kita masuk pertanyaan pengantin ya. Surah Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7. Kemudian kedua, surah Al-Ma'un terdapat pada ayat ke berapa? 1. Bagus. Coba tepuk tangan semua. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, meyakini surah Al-Ma'un sebagai salah satu surah yang terdapat pada Al-Quran. Kemudian yang kedua, menganalisis hikmah yang terkandung dalam surah Al-Ma'un dengan baik. Yang ketiga, menyimpulkan pesan-pesan moral yang terdapat dalam surah Al-Ma'un dengan baik. Yang terakhir, mengimplementasikan bacaan surah Al-Ma'un dengan benar. Kemudian coba Ibu akan membuat kelompok ya. Ibu bagikan 3 kelompok. Coba. Anak-anak, Ibu kan sudah membagikan LKPD ini toh? Ya. Jadi sebelum mengisi LKPD ini, Ibu akan menyambungkan dulu video yang kalian simak baik-baik ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar menjadi dermawan dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق Allahul Azim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghadirkan yatim dan tidak menerima orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat itu, orang yang tidak terhadap sholat itu, yang berbuat dia dan enggan memberikan bantuan. Nah, melalui surat Al-Ma'un, Allah mengingatkan kita untuk menjadi orang yang pertama kita harus menjadi orang yang memperlakukan yatim dengan baik. Yang kedua, kita harus memberi makan kepada orang miskin dan membantunya. Yang ketiga, kita harus melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya. Yang keempat, kita harus menjadi rendah hati dan tidak pamer atau riya. Dan yang kelima, kita harus menjadi seseorang yang bermanfaat. Allah mengingatkan kita agar selalu berlaku lemah lembut kepada siapapun, khususnya kepada yatim. Jika memang kita tidak mampu memberi, maka berperilaku lemah lembutlah. Tapi jika kita mampu memberi, maka kita harus menyisihkan sebagian milik kita untuk yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang artinya diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini memiliki 7 ayat yang secara singkat namun pada mengkritik perilaku orang-orang munafik yang mengaku beriman namun tidak memiliki akhlak baik yang baik, ya. Jadi coba anak-anak, siapa yang bisa menghafal surat Al-Ma'un ini? Angkat tangan. Oke, maju ke depan. Berarti 2 orang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un walam ma'un. Jadi ibu akan ulangi. Jadi terjemahannya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian itulah orang yang menghati anak yatim. Kemudian dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Kemudian maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salah, yang mereka lalai dari salatnya, yang mereka berbuat riya
dan mereka enggan memberi bantuan. Jadi itulah arti dari surat Al-Maun ya. Kemudian surah tafsir singkat surah Al-Maun mengkritik keras orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak memiliki akhlak yang baik. Mereka mendustakan agama dengan perbuatan mereka yang nyata, seperti menghardik anak yatim dan tidak peduli pada orang miskin. Ayat 4-7 kemudian mengkritik orang-orang yang salah tetapi tidak khusyuk, berbuat ria dan enggan memberikan bantuan kepada sesama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Maun adalah pentingnya iman dan amal saleh. Iman tanpa disertai amal soleh adalah sia-sia. Kemudian kasih sayang kepada sesama, terutama kepada anak yatim dan orang miskin. Khusyuk dalam beribadah salat harus dilakukan dengan khusyuk dan tidak hanya sekedar formalitas. Kemudian ikhlas dalam beramal. Amal ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pamer atau mencari pujian. Kemudian toleransi dan kepedulian sosial, saling membantu dan berbagi dengan sesama adalah ajaran Islam yang sangat penting ya. Jadi sebelum lanjut pelajaran yang Ibu katakan tadi, Ibu akan siapa yang bisa membaca ini? Coba angkat tangan. Angkat tangan dulu. Oke, maju ke depan. Ciri-ciri orang munafik. Apa saja ciri-ciri orang munafik selain yang disebutkan dalam surah ini? Intinya akad dalam Islam. Mengapa Anda memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam? Implementasi nilai-nilai surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai surah ini dalam kehidupan kita? Ada lagi? Ada lagi? Coba, angkat tangan dulu. Yang bisa membantu. Coba, sana, maju. Coba. Ibadah harus ikhlas. Ibadah yang diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata, bukan karena ingin dilihat orang lain. Amal saleh penting. Selain sholat, kita juga harus melakukan amal saleh lainnya seperti berbuat baik kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan dan menjauhi perbuatan buruk. Keseimbangan hidup. Seorang muslim harus menyeimbangkan antara ibadah ritual dan kehidupan sosial. Coba, tepuk tangan dulu. Kemudian, siapa lagi? Angkat tangan. Maju.
Pelajaran moral yang dapat diambil dari Quran Surah Al-Maun. 1. Peduli dan harus bersama. Jangan pernah mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan, seperti anak yatim dan fakir miskin. Kepedulian adalah bagian dari iman. 2. Jangan menyepelekan ibadah. Sholat harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Jangan sampai sholat hanya menjadi formalisasi atau dilakukan dengan niat ingin dilihat orang lain. 3. Jangan meriah dalam beramal. Kebaikan harus dilakukan dengan tulus, bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari manusia. Oke. Empat, teguran bagi yang keras hati. Allah mengancam orang yang tidak memuliakan anak yatim dan tidak mendorong untuk memberikan makan fakir miskin. Ini menjadi pengingat untuk selalu memiliki hati yang lembut dan empati. 5. Bahaya mengabaikan hak orang lain. Mengabaikan hak orang lemah seperti anak yatim dan fakir miskin dengan kedudukannya, rasa kemanusiaan dan kepedulian. 6. Iman tercermin dalam tindakannya. Orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang tindakannya menjadikan ajaran Islam seperti membantu yang membutuhkan dan menjauhi sifat egois. 7. Keutamaan berbagi kebaikan yang mengingatkan bahwa berbagi dan membantu sesama adalah bagian dari amal saleh yang akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Quran Surah Al-Maun menjadi pengingat penting agar setiap muslim mengkaitkan ibadah ritual dengan ibadah sosial sehingga dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, pesan-pesan moral yang Arif Lara bacakan tadi. Jadi Ibu akan berikan waktu 10 atau 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Ya, silakan dikerjakan. Ya.
mengajarkan bahwa kepedulian terhadap sesama adalah bagian dari iman. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Nah, baiklah, Ibu akan mengumpulkan LKPD yang Ibu bagikan sama kalian tadi. Jadi, jadi baiklah adik-adik, kita masuk ke penutup ya. Kemudian Ibu akan sebutkan materi ya. Surah Al-Ma'un memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya iman yang disertai dengan amal soleh dan akhlak yang mulia. Ayat-ayat dalam surah ini mengajak kita untuk selalu introspeksi diri dan memperbaiki kualitas ibadah serta hubungan kita dengan sesama. Terima kasih. Baiklah, Ibu sudah mengumpulkan hasil kerja kalian LKPD ya. Jadi hasil kalian ini sudah bagus, tapi masih ada yang diperbaiki ya. Kemudian Ibu kita masih refleksi ya. Refleksi itu kita sudah tahu surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu berarti mengkritik keras orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak memiliki akhlak yang baik ya. Kemudian kita tidak bisa menghardik anak yatim piatu ya. Seperti apa itu menghardik anak yatim piatu? Ya, misalnya kita tidak bisa mereka itu kan anak yatim piatu, jangan kita sia-siakan. Kita panggil teman sama-sama ya. Tidak usah, dia itu cuma anak yatim piatu. Kita punya orang tua. Padahal itu anak yatim piatu, besok kalian ini sama toh. Mereka itu punya bapak dan ibu, tapi mereka orang tuanya sudah meninggal ya. Kalian masih punya bapak ibu ya. Jadi kita tidak bisa kita harus tidak ditemani mereka ya. Itu anak yatim piatu. Kemudian kita masuk berdoa ya. Siapa yang memimpin doa? Oke. Depan. Sebelum kita pulang, marilah baca doa. Doa dimulai. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan
minggu depan kita akan ada pelajaran senam yang berteman ya. Jadi ibu akan berikan minggu depan itu ya. Jadi sebelum kita pulang, ibu akan menutupi pelajaran kali ini. Ibu bilang tauhid saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.